Shalom jemaat Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan dalam PIK ini. Judul tema kita adalah penyakit kesembuhan yang dari ilahi dan dari setan. Penyakit kesembuhan ilahi dan kesembuhan dari setan. Mari kita berdoa. Biar Roh Kudus urapi hamba-Mu, sayang suatu tuturkatan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengarkan dan menontonnya, kami dibimbing oleh Roh yang sama. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca dalam Mazmur 73. Kita tidak usah membaca semua ayat, tapi setiap baca ayat 1 sampai 6 saya potong-potong ya. Mazmur Asaf, sungguh baiklah Allah bagi umatnya, bagi orang yang berhati murni. Tapi aku sudah bimbang, kepercayaanku hampir saja hilang. Sebab aku cemburu, dalam bahasa aslinya mempunyai arti envious, iri. Ya, iri kepada orang congkak. Ketika aku melihat keberuntungan orang jahat, sebab mereka tidak menderita sakit, badan mereka kuat dan sehat. Mereka tidak menanggung susah, tidak ditimpa kemalangan seperti orang lain. Karena itu mereka bersikap sombong dan selalu bertindak dengan kekerasan. Ayat 12 dikatakan, begitulah keadaan orang jahat, hidupnya tenang, hartanya terus bertambah. Nah, ayat 13 sampai 19 dikatakan, percuma saja aku menjaga hatiku bersih. Ini kata pemazmur ya, pergumulan pemazmur. Tidak ada gunanya aku menjauhi dosa, sebab sepanjang hari aku ditimpa kemalangan. Setiap pagi aku disiksa. Sekiranya aku berkata begitu, aku mengkhianati angkatan anak-anak-Mu. Tapi waktu aku berusaha untuk mengerti, hal itu terlalu sulit bagiku. Akhirnya aku masuk ke rumah Tuhan, lalu mengertilah aku kesudahan orang jahat. Ya, Kau tempatkan mereka di jalan yang licin, dan Kau biarkan mereka jatuh binasa. Dalam sekejap mata mereka hancur, amat dahsyatlah kesudahan mereka. Ini saya baca dalam Alkitab terjemahan Sehari-hari. Ini pergumulan daripada pemazmur yang dia setia beribadah pada Tuhan, tapi hidupnya setiap hari mengalami musibah, ditimpa kemalangan. Ya. Tapi di lain pihak dia melihat ada orang yang angkuh, yang gak menyembah Tuhan, yang berbuat jahat, suka mengata-ngatai orang yang benar. Buat apa kalian mengikut Tuhan? Toh ternyata kalian ditimpa kemalangan. Aku yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengikut Tuhan, aku hidupku sehat, tubuhku sehat, hartaku makin berlimpah. Lalu sekalian, sehingga hampir saja pemazmur itu tawar hati dan meninggalkan imannya. Tetapi akhirnya Tuhan menjawab pergumulan pemazmur dan dikatakan ketika dia sampai di hadirat Tuhan, di rumah Tuhan, lalu mengertilah aku kesudahan orang jahat. Ya, Kau tempatkan mereka di jalan yang licin dan Kau biarkan mereka jatuh binasa. Dalam sekejap mata mereka hancur, amat dahsyatlah kesudahan mereka. Terus sekalian, ini merupakan pergumulan daripada pemazmur yang mewakili pergumulan sebagian hamba Tuhan, sebagian umat Tuhan yang sudah setia iring Tuhan, sudah melakukan perintah Tuhan, tapi ternyata musibah, bencana, penyakit menimpa mereka. Terus sekalian, dalam kondisi pandemi seperti ini, sebagian umat Tuhan, sebagian hamba Tuhan juga mengalami pergumulan yang mungkin mirip-mirip. Terus sekalian, mari kita mempelajari hal ini. Nah, saudara sekalian, kalau kita bersepeda menaiki satu bukit atau satu daerah yang lebih tinggi, maka kita akan mengayuh sepeda itu dengan berat. Ya. Saudara sekalian, kalau kita melihat inilah hidup kita beriman. Kalau kita sedang naik rohani kita, pasti kita mengalami tantangan yang banyak, mengalami pergumulan, mengalami cobaan dari kuasa kegelapan, mungkin dari orang-orang sekitar kita, ya, atau mungkin dari diri kita sendiri yang seringkali si ego kita itu melawan atau bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita bagaikan mengayuh sepeda berat, tapi sebenarnya sepeda itu sedang naik. Level rohani kita semakin naik, kita semakin mau mengikuti perintah Tuhan, semakin berat memang. Tapi kita sedang menuju ke level yang lebih tinggi. Sekalian, tapi kalau kita melihat ini orang yang bersepeda juga tapi turunan
Ya, apalagi jalanan dikasih oli, tambah ringan. Sekalian tambah enak. Tapi akhirnya sedang turun. Jikalau hidup kita semuanya enak, semuanya nyaman, semuanya lancar, bertanyalah kita di hadapan Tuhan. Jangan-jangan rohani kita, moralitas kita, etika kita sedang turun di hadapan Tuhan. Ya, sehingga semuanya jadi lancar. Tapi akhirnya apalagi kalau ditambah oli di jalan itu, kita akan tambah lancar, akhirnya jadi binasa, mengalami kecelakaan. Ini kita perlu berhati-hati. Jadi ini merupakan ilustrasi yang saya pikir baik untuk kita renungkan bersama. Oke, saudara sekalian. Nah, iblis menawarkan apa? Iblis itu menawarkan yang pertama kesembuhan jasmani, tetapi jiwa ditawarnya. Iblis gak pernah rugi. Iblis sudah pengalaman ribuan tahun. Kalau dia berbisnis dengan manusia, khusus dengan umat Tuhan, dia tawarkan kesembuhan jasmani. Sebagian orang pergi ke dukun. Wah, dukun itu manjur, bisa menyembuhkan penyakit macam-macam. Ya, pergi ke paranormal mungkin ya. Tapi setelah orang tuh istilah dalam tanda kutip sembuh jasmaninya, iblis tuh gak pernah rugi. Sembuh jasmaninya, tapi jiwa orang itu ditawan oleh iblis. Ini kita perlu hati-hati di sini. Ya. Yang kedua, iblis menawarkan kedamaian sebatas perasaan, tapi bukan pengampunan dosa. Makanya orang begitu gandrung, wah, saya berlatih ini, berlatih itu, saya rasa damai. Rasa damai. Damai sebatas perasaan. Tapi bukan damai karena dosa kita diampuni. Damai karena dosa kita diampuni hanya bisa diperoleh dari anugerah Tuhan Yesus saja. Ya, ini suatu hal yang penting. Yang kemudian yang ketiga, iblis menawarkan harta dunia yang berlimpah, tapi rohani kita miskin dan binasa. Ya, harta dunia yang berlimpah, tapi rohani miskin dan binasa. Itu harus hati-hati. Ya, terus kalian hati-hati, iblis itu seperti orang yang memancing. Orang kalau memancing, dia kasih umpan. Umpannya mungkin berupa ikan yang kecil atau udang, ya, supaya bisa mendapatkan ini ikan yang besar. Iblis menawarkan hal-hal yang sifatnya nyaman, enak, lancar, seperti diberi ikan atau udang itu ya, di mata kailnya itu ya, supaya mendapatkan ikan yang besar. Hati-hati dengan umpan iblis, ya, yang sebenarnya iblis sekali lagi nggak pernah rugi kalau dia berbisnis dengan manusia, ya, karena dia sudah berpengalaman ribuan tahun. Yang berikutnya, mengapa sekarang manusia itu menderita sakit? Mengapa sih? Sejak zaman dulu, ya, sekarang apalagi pandemi ini, mengapa manusia itu menderita sakit? Ya. Sekali yang pertama, karena kita hidup dalam dunia yang berdosa. Kita hidup dalam dunia yang berdosa. Ya. Sekalian, Roma 8 ayat 22 dan 23. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, itu Roh Kudus, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Tubuh kita yang fana, yang berpenyakit, yang punya cacat dan celah. Satu kali kalau kita dipanggil Tuhan, ya kita akan, roh kita akan kembali ke surga. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, ya. Tapi tubuh akan kembali menjadi debu atau menjadi tanah. Ya, tergantung pemakamannya atau ada kremasi. Ya. Terus sekalian, tapi kita bersyukur pada akhir zaman, pada hari kiamat, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk memberikan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Ya. Terus sekalian, ini suatu hal yang indah. Ya. Sekali lagi, sekalian, karena kita hidup dalam dunia yang berdosa, maka bahkan semua makhluk mengalami sakit, mengeluh, sama-sama mengeluh dan sakit bersalin. Ya. Oke.
Kalau berikutnya kalau kita baca, tokoh-tokoh Alkitab itu terkena sakit, terkena penyakit. Ya. Sekalian misalnya ambil contoh. Ya. Nah ini udah jelas. Ayub 2:7. Waktu iblis mencobai Ayub, dikatakan maka si penggoda pergi dari hadapan Tuhan dan menimbulkan borok pada seluruh tubuh Ayub. Bayangkan. Dalam terjemahan sehari-hari ya. Borok pada seluruh tubuh Ayub dari telapak kaki sampai ujung kepalanya. Siapa di sini yang pernah mengalami borok itu? Ya. Tapi kalau dari boroknya dari ujung kaki sampai ujung kepalanya itu luar biasa, sangat luar biasa sakitnya, baunya, gatalnya, kotornya. Ya. Terus itu yang dialami oleh Ayub. Ya. Yang berikutnya, Nabi Elisa walau pernah melakukan banyak mujizat, bahkan kalau kita baca Alkitab dia lebih banyak melakukan mujizat daripada Nabi Elia pendahulunya. Ya. Dalam hidup pelayanannya banyak mujizat yang dia lakukan, tapi dia juga akhirnya mengalami sakit. Pada suatu waktu Nabi Elisa sakit keras dan Raja Yoas datang menengok dia. Ketika dilihatnya Elisa hampir mati, raja itu menangis dan berkata, Bapakku, Bapakku, pembela Israel yang besar. Jadi Nabi Elisa yang besar ini juga mengalami sakit keras. Sakit keras. Ya. Terus yang berikutnya. Nah, Paulus Rasul yang besar adalah mengalami duri dalam daging, skolops. Duri dalam daging. Nanti kita nggak bisa bahas satu persatu, tapi Galatia 4:13-15 itu menyatakan bahwa Paulus mengalami masalah pada tubuhnya. Ya, kemungkinan Paulus mengalami sakit epilepsi yang waktu itu dianggap sebagai gangguan roh jahat, sehingga orang yang bertemu dengan orang sakit epilepsi itu membuang ludah mereka, supaya mereka katakan kalau kami membuang ludah kami akan menghalau roh jahat yang menerpa orang yang sakit itu. Ya. Nah dikatakan Paulus mungkin juga mengalami sakit itu berupa penglihatan yang nggak jelas, sehingga kalau dia tulis dia tulisannya besar-besar. Sehingga dia perlu sering kali memakai orang lain untuk menjadi juru tulis ya. Tapi kalau dia terpaksa tulis, dia tulis dengan besar-besar hurufnya. Berarti ada masalah pada penglihatannya. Terus kemudian Timotius mengalami masalah pada pencernaannya. Ya. Kemudian kita lihat lagi Trofimus yang ditinggal di Miletus dalam keadaan sakit, pada sedang melayani ikut misi. Ya. Kemudian Epafroditus sakit sampai hampir mati katanya. Filipi 2 itu. Ya. Ini murid-murid Tuhan, Rasul Tuhan, umat Tuhan yang setia, tidak lepas dari penyakit. Ya. Jadi kita lihat lagi selanjutnya. Nah, tokoh-tokoh kesemuan ilahi banyak ya, tapi saya hanya menyebut 2 saja. Tokoh-tokoh kesemuan ilahi yang waktu mudanya mereka begitu melakukan kampanye kesembuhan ilahi, katanya banyak orang disembuhkan katanya ya. Tapi kalau kita melihat ini bukti sejarah ya. Oral Roberts itu sekarang sudah meninggal ya. Meninggal karena radang paru-paru dan patah tulang. Ya, radang paru-paru. Dia waktu masih mudanya pernah datang ke beberapa negara di Asia ya. Ya, melakukan kesembuhan ilahi. Tapi ternyata beliau sendiri juga mengalami radang paru-paru dan patah tulang. Kemudian, nah ini seorang perempuan yang namanya Catherine Kuhlman, almarhumah juga ya, meninggal karena sakit jantung selama 2 tahun, nggak disembuhkan Tuhan, akhirnya dipanggil Tuhan. Ya. Sekali lagi ini tokoh-tokoh kesembuhan ilahi. Sudah bisa sebutkan lagi siapa pendeta siapa di Indonesia, apalagi yang terkena COVID dan akhirnya Tuhan panggil mereka, panggil pulang mereka. Ya. Mereka nggak disembuhkan. Mereka mengalami sakit dan akhirnya Tuhan panggil mereka. Sakit COVID. Ya. Terus sekalian, ini suatu hal yang terjadi. Nah, yang berikutnya. Nah, makanya ada seorang pastor Fred Price dari golongan tertentu ya. Dia mengatakan, dia terlalu berani pernah mengatakan gini, gunakan imanmu, maka kau tidak akan gunakan obat, bayangkan. Jadi yang anti obat. Gunakan imanmu, kau nggak perlu gunakan obat. Nih kalau
pastor nih punya anak dan anaknya tuh jadi apoteker atau punya apotek, wah doanya lain lagi. Tuhan datangkan para pembeli yang mau membeli obat-obat di apotek anakmu. Ya. Padahal sebelumnya dia mendorong umat Tuhan agar gunakan iman dan nggak perlu obat. Tapi kalau anaknya jadi apoteker atau buka apotek, doanya lain lagi. Ini namanya doa yang egois ya, egois. Oke. Jangan lupa Tuhan izinkan anak-anak Tuhan mengkonsumsi obat, karena di balik obat itu ada pabrik, dan di balik pabrik itu ada banyak karyawan yang kerja, termasuk umat Tuhan kerja di situ. Mereka juga butuh nafkah. Ya. Ini Tuhan tuh maha bijaksana mengatur segala perkara. Kita cuma arahnya seperti sempit aja ya, tapi Tuhan tuh pandangannya luas sekali. Lukas 10:34, di dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati ya, maka didekatinya orang itu lalu membersihkan luka-lukanya dengan anggur dan mengobatinya dengan minyak, yaitu minyak zaitun di sini. Lalu membalut luka-luka itu. Terus sekalian, jadi anggur itu seperti membunuh kuman, dan minyak zaitun memang dipakai untuk di luar dan bisa juga diminum atau dipakai sebagai minyak goreng. Ya. Minyak zaitun bisa dipakai luar dan dalam. Itu obat. Tuhan tuh tidak melarang umatnya untuk memakai obat. Ini kita perlu pahami ya. 1 Timotius 5:23. Sedikit anggur, kata Paulus kalau kepada Timotius murid atau anak rohania, dia berkata, kalau minum jangan minum air saja, tapi tambahkan anggur sedikit. Jangan banyak-banyak, kalau banyak-banyak jadi mabuk anggur. Tambahkan anggur sedikit karena pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi saudara sekalian, ini ajaran daripada Paulus. Ya. Jadi sekali lagi, yang dilarang adalah mabuk anggur. Tapi kalau anggur sedikit itu buat kesehatan. Ya, sama seperti kalau orang habis melahirkan, ibu baru melahirkan ya, itu orang Tionghoa memberikan semacam ayam arak. Nah, kan ayam arak itu arak kan minuman keras toh, tapi kalau di dalam ukuran tertentu ya, sehingga bisa menghangatkan tubuh sang ibu yang baru melahirkan dan menolong supaya luka-luka yang di dalam itu bisa cepat sembuh, dan juga memotivasi tubuhnya untuk bisa menghasilkan ASI yang baik. Ya, jadi sekarang kita perlu punya pikiran yang luas dalam hal ini. Ya. Oke, yang berikutnya. Nah, siapakah pemberi penyakit? Ya, saudara sekalian. Nah, saya pikir kalau yang ini pasti semua umat Tuhan berkata, iya betul, setan yang membuat penyakit, yang memberi penyakit, setan. Ya oke, memang itu Alkitab mengatakan demikian. Tapi ternyata Keluaran 4 ayat 11 dikatakan apa? Tuhan berkata kepada Musa ya, siapakah yang memberi mulut kepada manusia? Siapa yang membuat dia bisu atau tuli? Siapa yang membuat dia melek atau buta? Bukankah aku Tuhan? Bayangkan, ini perkataan Tuhan sendiri, bukan perkataan pendeta ya. Jadi ternyata yang memberi penyakit bukan hanya setan, tapi Tuhan juga. Ya, yang membuat dia bisu atau tuli. Jadi waktu setan mendatangkan penyakit itu karena izinnya Tuhan. Datang dulu, izin dulu. Setan minta izin kepada Tuhan. Boleh nggak aku mendatangkan penyakit pada tubuh Ayub? Oke, boleh. Tapi ada batasannya. Ya. Terus kalian, jadi ayat ini mengatakan Tuhan yang mendatangkan, membuat seseorang itu bisu atau tuli. Tuhan yang membuat dia melek atau buta. Ya, itu firman Tuhan katakan demikian. Ya, 2 Raja 15 ayat 5. Tuhan menghukum Raja Uzia yang sombong dengan kusta di dahinya sampai meninggalnya. Raja Uzia mengalami kusta dan diasingkan. Tuhan yang mendatangkan, ya, karena Uzia sombong. Ya, oke. Perkataan Gabriel kepada Imam Zakaria sebelum kelahiran, sebelum istri Imam Zakaria itu hamil ya. Apa yang saya katakan akan terjadi pada waktunya. Nubuat tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ya.
Tapi karena engkau tidak percaya, engkau nanti tidak dapat berbicara. Bisu. Ya. Engkau akan bisu sampai apa yang saya katakan itu terjadi. Jadi ini dalam konteks bukan iblis yang membuat bisu. Tapi malaikat Gabriel berkata, engkau akan bisu. Sampai semua yang aku katakannya terjadi. Yaitu tentang nubuat, tentang kelahiran Yohanes Pembaptis itu. Ya. Oke, yang berikutnya. Nah, motivasi setan beda dengan motivasi Tuhan. Motivasi setan adalah untuk menjatuhkan dan menghancurkan umatnya. Yaitu. Supaya umatnya hancur imannya, jatuh ke dalam dosa. Itu motivasi setan. Ya. Tapi motivasi Tuhan adalah menegur, mengoreksi, membimbing manusia kepada kebenaran. Itu. Menegur, mengoreksi, membimbing manusia kepada kebenaran. Ya. Nah, jangan lupa, Tuhan itu mendisiplin umatnya. Ibrani 12, 5-7. Tuhan itu mendisiplin, menghajar umat. Ya. Jangan lupa, kata disiplin itu, kata disiplin bertujuan untuk mendisciple. Disiplin, disciple, ini bagus ya. Disiplin, disciple. Mendisciple yaitu agar umatnya menjadi murid-murid kebenaran. Sebelumnya malas beribadah. Sebelumnya jauh dari Tuhan. Setelah didisiplin oleh Tuhan, wah setia luar biasa. Ya, karena Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk mendisciple umatnya. Ya. Memuridkan. Amsal 20-30 dikatakan, ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Jadi pengalaman pahit yang diizinkan Tuhan itu menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Membersihkan dari kesombongan, membersihkan dari egosentris segala macam gitu ya. Oke ya. Nah, ini kalau kita ingat akan pengobatan racun bunuh racun. Racun bunuh racun. Nah, ini ada gambar yang menarik ya. Ini ada ular berbisa, ya, itu bisanya diambil, dijadikan sebagai obat. Obat apa itu? Nah, maaf, dalam terjemahan bahasa Inggris ya aslinya. Preliminary research show a natural compound in some snake venoms. Dalam research pendahuluan yang menyatakan bahwa komposisi dari bisanya ular may prevent the growth of cancerous tumors, bisa menghambat ya pertumbuhan daripada tumor kanker ya, potentially transforming one of nature's deadliest toxins. Itu menyatakan bahwa bisa mengubah sesuatu yaitu yang sangat racun yang sangat mematikan, yaitu bisa ular itu. Bisa ular kan bisa mematikan ya. Transforming one of nature's deadliest toxins into a curative agent. Menjadi satu agen pengobatan. Jadi itu namanya racun bunuh racun. Racun bisa ular, bisa membunuh racun kanker yang ada pada tubuh seseorang. Itu namanya. Jadi sekarang, jadi Amsal 20-30 seperti racun bunuh racun. Pengalaman pahit itu bagaikan racun kan. Tapi bisa menghapuskan kejahatan, mungkin kesombongan, mungkin egosentris ya, dan membersihkan hati manusia. Itu yang saya sebut dengan racun, bunuh racun ya. Oke. Apakah penyebab penyakit? Nah, sekalian, yang pertama adalah dosa. Ya, dosa jelas ya. Tapi tidak semua, tapi memang firman Tuhan mengatakan dosa bisa menyebabkan penyakit ya. Dosa apa saja? Dosa seks ya, dosa macam-macam. Ya, bisa menyebabkan penyakit. Orang yang menyalahgunakan seks pada beberapa abad yang lalu dihukum Tuhan lewat adanya sakit sifilis. Ya. Beberapa abad orang kalau sudah sakit sifilis itu nggak ada obatnya waktu itu. Hanya awal abad 20 ya Tuhan memberikan hikmah pada seseorang dan menemukan penisilin supaya bisa menolong orang yang sakit sifilis dan disembuhkan. Ya. Sekalian, nah yang berikutnya, itu juga karena pola makan atau pola hidup yang tidak benar. Pola makan yang nggak benar, pola hidup yang nggak benar. Orang beriman berkata, nggak apa-apa dalam nama Yesus sehat semua. Oh, hati-hati. Kita harus ingat Amsal 11 ya, di mana Tuhan, bukan Amsal, Imamat 11 ya, di mana Tuhan itu
mengajar umatnya untuk makan sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Sekalian, nah yang berikutnya, ya ini orang terlalu banyak makan goreng-gorengan itu tidak baik, ya. Ya, orang makan jeroan, kitab Imamat mengatakan jangan kita makan jeroan, jangan. Bab jeroan itu semacam ginjal, liver, ya. Itu kan diciptakan Tuhan untuk apa? Untuk menyaring racun. Nah, kita kalau makan ginjal atau liver ayam atau apa itu kita makan racunnya juga. Makanya dilarang oleh Tuhan, ya. Itu jeroan tuh jangan kita makan. Kita boleh makan sesekali tapi jangan sering-sering, ya. Kemudian nah ini kerang, ya. Maksud sekalian kerang itu juga binatang yang diciptakan Tuhan untuk apa? Untuk membersihkan air. Ya. Nah, kita berarti ada banyak racun dalam tubuhnya, jangan kita makan itu. Ya. Itu sekali lagi firman Tuhan sudah mengajarkan kita, ya. Terus sekalian, nah ini saya tidak menjelek-jelekan satu merek dagang, tapi istrinya Presiden Obama, jadi Presiden Amerika waktu lalu, ya, mengatakan bahwa walaupun ini produk minumannya adalah produksi daripada mereka, negara Amerika, tapi dia berkata jangan sering-sering minum minuman ini, ya. Orang sering minum ini akibatnya diabetes, ya. Saudara, ini terjadi, sehingga kita perlu paham. Kecuali itu Coca-Cola diminum setelah orang tuh mungkin habis makan banyak lemak, ya, untuk menghancurkan mungkin lemak, ya, dalam tubuhnya sehingga dia pakai ini, itu boleh, ya. Tapi kalau sering-sering itu bisa bahaya, ya. Nah, saudara, sekali lagi saya bukan menyebut satu merek untuk menjelekkan, tapi memang istri Barack Obama juga melarang, ya, sehingga maksudnya jangan sering-sering minum minuman ini, ya, karena isi atau komposisi gulanya tinggi sekali, ya. Oke. Nah, lebih baik kita banyak mengkonsumsi plain water. Kalau kita menyebutnya air putih, sebenarnya bukan putih. Kalau putih itu air susu, ya. Tapi plain water itu air bening gitu, ya, air bening. Ya. Oke. Terus yang berikutnya. Nah ini kebanyakan salah satu penyebab daripada batu empedu adalah itu. Orang terlalu banyak makan goreng-gorengan, minyak, ya. Akibatnya begini, ya. Oh, ini juga seperti ini, ya. Asap rokok, nikotin, banyak racun lain masuk pada tubuh, merusak paru-paru, ya. Dan salah satu penyebab itu diabetes juga itu, ya. Terus kalian karena nikotin yang menjadi racun dan masuk ke dalam tubuh, ke dalam paru-parunya, ya. Jadi sekalian, jadi kita perlu berbijaksana mengatur pola hidup, pola hisap, pola makan kita, ya. Oke, yang berikutnya. Nah, lebih kita mengkonsumsi ini sayur-sayuran, ya, sehat, ya, buah-buahan, ya, sehat, ya. Nah ini bagus sekali. Ayo nek, lari le. Pada udah berapa puluh tahun, mungkin 80 tahun atau apa usia orang, ya, ibu ini, ya, masih sehat karena selalu olahraga, ya. Bagus sekali, ya. Puji Tuhan, ya. Nah, jadi do your part and God will do his part. Kerjakan bagianmu, makan yang sehat, bukan makan yang enak. Makan yang sehat, ya, olahraga yang cukup, memberikan kita tubuh yang sehat. Oh, puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, nah, agar kuasa Allah, kenapa seorang kena penyakit? Agar kuasa Allah bekerja dalam diri seseorang. Ya, ada rencana Tuhan, ya. Yesus menjawab, dia buta bukan karena dosanya sendiri atau dosa orang tuanya, tapi supaya orang bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Supaya orang bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Hebat, ya, luar biasa. Nah, saya ambil contoh seorang namanya Johannes Calvin. Oh, tokoh yang luar biasa. Khususnya aliran gereja-gereja Reform, banyak ajaran Reform itu memang didasarkan pada ajaran Johannes Calvin. Orang jenius, orang hebat ini. Tapi Tuhan izinkan dia mengalami sakit asma dan tidak sembuh. Lalu kenapa, ya? Hamba Tuhan yang begitu setia, Tuhan izinkan dia mengalami asma dan tidak sembuh. Misal ambil contoh,
pada waktu dia khotbah, kasih pengajaran, kata-katanya mungkin cepat. Ya, waktu itu belum ada tape recorder atau belum ada alat perekam lain. Orang terus tulis. Orang bagaimana cepat tulisan tapi terbatas. Akhirnya banyak tertinggal. Calvin terus ngajar. Di tengah pengajaran dia kambuh sakit asmanya. Akhirnya dia duduk dulu, ya, dirawat dulu sebentar. Ya. Dan orang-orang yang catat itu tanya ke temannya, tadi apa? Jadi mereka saling melengkapi. Ya. Setelah mereka saling melengkapi, kemudian disusunlah buku yang namanya mungkin Institutio, ya, buku yang hebat pengajaran Calvin. Ya. Kemudian ketika dia mulai segar lagi, dia bisa khotbah lagi, ajar lagi. Sekalian waktu mengalami udah panjang lebar, ya sakit asma lagi. Sekalian. Jadi Tuhan tuh izinkan satu pengalaman yang tidak enak terjadi. Karena Tuhan punya rencana yang indah. Yohanes Calvin nggak ngerti bahwa sekarang apa yang diajarkan lewat lisan tuh ditulis orang, ada ditulis dalam buku dan sampai sekarang masih dipakai buku itu. Ya, sekalian ini luar biasa. Jadi agar orang lain bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam diri orang yang mengalami pergumulan itu. Ya, oke. Yang berikutnya. Nah, sekarang kita secara singkat kita melihat tentang perbedaan penyembuhan dari dukun dan dari Tuhan. Perbedaannya apa sih? Penyembuhan dari dukun dan dari Tuhan. Yang pertama, dukun biasanya tidak menanyakan sebab-sebab penyakit yang terdalam. Misalnya apakah karena dosa atau sikap hidup yang nggak benar, itu dukun nggak nanya gitu. Ya. Lalu ya biasanya para dukun langsung dalam tanda kutip menyembuhkan saja. Dalam tanda kutip ya, menyembuhkan saja. Ya. Di hadapan Tuhan lain lagi. Yang terpenting adalah pertobatan. Orang itu yang membawanya kepada pengampunan dosa itu terpenting. Kalau kita datang kepada Tuhan, yang pertama yang terpenting adalah kau bertobat. Mau bertobat gak? Ya. Kau bertobat, kamu diampuni dosamu. Setelah itu jika dikehendaki Tuhan, penyakit jasmani orang tersebut disembuhkannya. Jika Tuhan menghendaki. Ya. Ini kita perlu pahami. Terus yang berikutnya, nah para dukun biasanya menggunakan cara dan metode yang sama diulang-ulang terus. Ya, metodenya sama, caranya sama. Juga waktu tertentu. Misalnya saja jam berapa tengah malam, ya itu nggak boleh dilanggar agar kesembuhan dalam tanda kutip tidak gagal. Itu biasa dukun gitu ya. Kesembuhan dari Tuhan dapat datang kapan saja dan tidak selalu dengan cara yang sama, nggak selalu. Supaya cara itu jangan dikeramatkan, tapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Asalkan Tuhan sudah selesai memproses iman, memproses karakter, dan memproses kehidupan orang tersebut agar sesuai dengan rencananya. Itu terpenting. Jadi Tuhan di hadapan Tuhan itu proses orientasi pada proses. Setelah memproses iman, karakter, dan kehidupan orang tersebut, barulah Tuhan mau melakukan apa yang terbaik bagi orang itu. Bukan yang terbaik di hadapan Tuhan bagi orang itu, maksudnya gitu. Ya. Oke. Ya. Yang ketiga, tujuan utama dari kesembuhan dalam tanda kutip ya, dari kuasa gelap adalah kesembuhan itu sendiri dan kesenangan si pasien. Itu tujuannya utamanya. Tujuan utamanya adalah agar pasien jadi senang. Ya. Itu toh tujuannya. Ya. Tapi tujuan utama dari kesembuhan ilahi adalah agar nama Tuhan Yesus dimuliakan. Dan di samping si sakit juga bersukacita, sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Oke. Nah, yang keempat, kesembuhan dalam tanda kutip dari kuasa gelap tidak membawa seseorang menyukai hal-hal rohani. Nah ini, yakni persekutuan dengan Tuhan dan dalam baca firman Tuhan dan berdoa. Jadi ada sebagian orang yang katanya sembuh lewat dukun. Oh sekarang dia malas berdoa, malas baca firman, datang kebaktian dia rasa gelisah, panas rasanya gitu ya. Ya memang itulah triknya iblis. Nah, oke, kesembuhan dari Tuhan membawa seorang tersebut lebih dekat dengan Tuhan dan lebih taat pada firman-Nya. Ini penting sekali. Ya,
Oke, terus. Nah, yang kelima, setelah disembuhkan dalam tanda kutip oleh kuasa gelap, penyakit biasanya pindah dari tubuh ke jiwa orang itu. Nah itu, seperti stres, sakit syaraf dan lain-lain. Memang cuma dipindahkan saja sama iblis, dipindahkan saja. Oke, sedangkan kesembuhan dari Tuhan yang adalah sang kebenaran memberikan seseorang kedamaian, ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Itu penting sekali ya. Oke. Nah, yang keenam, orang yang mengalami kesembuhan dari kuasa gelap takut akan kematian. Nah itu, takut akan kematian. Karena jiwanya digenggam oleh kuasa tersebut. Sehingga mereka takut akan kematian. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan pengampunan dosa dan hidup kekal. Ini kita perlu pahami ya. Hanya Tuhan Yesus. Oke. Nah, jika seseorang disantet oleh dukun A dan dalam tanda kutip disembuhkan oleh dukun B, itu berarti penguasaan terhadap orang tersebut berpindah kepada roh jahat yang lebih tinggi pangkatnya. Jadi lebih berbahaya bagi orang itu. Jadi jangan cari dukun, cari Tuhan Yesus. Ya. Oke, yang 7. Hati-hati dengan klaim tokoh dalam tanda kutip kesembuhan ilahi yang menyebut diri spesialis penyakit tertentu. Oh, ada pendeta spesialis penyakit tertentu dalam hal mendoakannya. Itu pernah terjadi. Sekalian, nah ini almarhum ya. John Wimber almarhum, salah satu tokoh Toronto Blessing waktu lalu, pernah disebut sebagai spesialis penyakit polio. Kalau kena polio, datang ke pendeta itu dia akan doakan. Dia spesialis penyakit polio, ya. Kayak dokter aja ya. Ya, tapi waktu diwawancari oleh wartawan, Wimber berkata, berapa persen? Ditanya wartawan, berapa persen yang orang sungguh-sungguh sembuh dalam kampanye kesembuhan ilahimu? Lalu Wimber berjawab, ya hanya 10% yang sembuh dalam kampanyenya. Ya. Padahal kalau dalam pengobatan medis yang sembuh 20%, mungkin lebih. Jadi pertanyaannya, apakah itu berarti bahwa kuasa Tuhan lebih rendah daripada pengobatan medis? Nah itu kan. Padahal sebagai anak Tuhan kita berkata, pengobatan medis itu juga ikut campurnya Tuhan. Tuhan memakai obat, vitamin, dokter, hikmat orang manusia, alat tertentu untuk mendatangkan kesembuhan bagi seseorang. Jadi sekarang itu pengobatan medis pun itu karena kuasa Tuhan, karena hikmat Tuhan. Itu kita harus pahami ya. Oke. Nah, sekarang waktu lalu ada satu lagu. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Dulu saya waktu masih muda sering nyanyi lagu itu. Lalu waktu sudah belajar teologi mulai mengevaluasi. Apakah benar perkataan lagu itu? Apakah itu alkitabiah? Ya. Jangan lupa ya, learning is changing. Seseorang yang belajar itu adalah berubah dalam pandangan teologi yang mungkin waktu lalu kurang tepat, ya. Berubah dalam karakter, ya, dengan kebenaran yang dia ketahui sekarang ini. Ya. Saudara sekalian, nah ayat yang biasa dikutip oleh orang-orang itu biasanya Yesaya 53:5 dikatakan. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, tidak dikatakan oleh bilur-bilurnya penyakit jasmani kita disembuhkan. Tidak, tapi bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh dari apa? Jadi kita harus memahaminya. Sembuh dari apa? Ya, sembuh dari apa? Oke, saudara sekalian. Nah, apakah menjadi sembuh hanya dari penyakit jasmani? Itu pertanyaannya. Apakah menjadi sembuh
itu hanya dari penyakit jasmani. Ya. Mengapa banyak hamba Tuhan yang setia, para nabinya, tadi saya sebut Elisa, para rasulnya macam tadi Paulus, dan umat yang setia, kok sakit jasmani. Mereka sudah beriman sungguh-sungguh, ya, kok sakit. Ya. Sekalian, nah, perkataan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh menuju pada penyakit yang lebih dalam artinya, yaitu penyakit rohani, yaitu dosa. Dan penyakit ini nggak bisa disembuhkan oleh manusia, oleh obat produksi manapun nggak bisa, selain oleh darah Yesus, kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Itu maksudnya. Jadi saudara sekalian, kalau kita membaca ayat tadi, kita harus punya pandangan yang luas. Penyakit apa yang manusia nggak bisa sembuhkan kecuali hanya Tuhan Yesus? Yaitu penyakit rohani, itu dosa. Maka dikatakan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Disembuhkan dari apa? Dari penyakit dosa. Ya, itu penting sekali. Tuhan, kalau kita percaya Tuhan, kita pasti diampuni dosa. Oh, itu pasti. Pasti itu. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita pasti diampuni dosa. Pasti diberikan hidup kekal. Tapi kalau kita percaya Yesus, kita disembuhkan dari penyakit jasmani, belum tentu. Tuhan nggak janji demikian, nggak janji. Ini kita perlu pahami. Yang mutlak sama yang relatif harus kita bedakan itu. Ya. Saudara sekalian, yang berikutnya. Ya, namun jangan juga tidak percaya akan adanya mujizat. Nah ini ada orang jadi ekstrim lainnya. Oh kok gitu aku nggak percaya adanya mujizat, nggak percaya adanya kesembuhan ilahi. Ya, jangan lupa Ibrani 13 ayat 8. Ya, Tuhan Yesus itu tetap sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Maksudnya kuasanya pun tetap sama. Ya. Nah, ini kita perlu paham. Kesembuhan ilahi banyak terjadi di lapangan misi Tuhan. Kalau Injil dikabarkan di tengah-tengah masyarakat yang banyak, apa itu dukun, banyak mungkin rumah-rumah ibadah lain ya. Nah, Tuhan banyak melakukan mujizat di situ. Kesembuhan ilahi supaya apa? Supaya orang luar yang masih belum mengenal Yesus tuh bisa mengenal ada kuasa Yesus yang lebih besar dari kuasa manapun juga, dari kuasa dewa-dewi yang mereka sembah, dari kuasa agama tertentu yang mereka sembah. Itu. Sehingga kesembuhan ilahi memang banyak terjadi di lapangan misi Tuhan, di lapangan misi. Oke, ya. Nah, namun jangan juga tidak percaya akan adanya mujizat tadi ya. Kita perlu lihat, kita sudah pelajari tadi. Oke, ya. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana doa kita kalau kita sakit? Boleh minta kepada Tuhan, minta kesembuhan, oh boleh. Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu kan firman Tuhan, boleh minta kepada Tuhan. Namun nggak boleh memaksa dan mendikte, apalagi mengancam Tuhan. Tuhan kalau engkau nggak sembuhkan, aku nggak mau lagi jadi majelis, aku nggak mau lagi iring Tuhan, aku nggak mau lagi kasih persepuluhan atau apapun. Jangan sekali-sekali kita mengancam. Ya, jangan memaksa, jangan mendikte Tuhan. Ya, karena Tuhan punya caranya sendiri. Ya. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Nah itu doa kita. Kita akhiri doa kita, biar kehendak-Mu yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Ya. Nah ini ayat ini bagus. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Jika Tuhan mau nggak Tuhan untuk menyembuhkan orang itu? Kan tergantung kehendak Tuhan loh. Ya. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan mau nggak masalah gitu ya? Oke. Nah, ingat Roma 8:28 ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan lancar maupun tidak lancar. Ya, dalam keadaan mendapat berkat banyak maupun musibah. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umat yang mengasihi, yang taat pada firman Tuhan. Ya. Ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, bila kita bersyukur, kita belajar firman Tuhan, dan kita mau menjadi anak Tuhan yang mengikuti teladan doa Tuhan Yesus. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Mari kita berdoa.
Bapa surga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini. Tolong bimbing kami, arahkan kami, kuatkan kami, teguhkan hati kami, dan mampukan kami untuk bisa melaksanakan kehendak Tuhan. Pimpinan Tuhan dalam hidup kami pribadi dan lepas pribadi. Terima kasih biar firman Tuhan yang sudah sampaikan meteraikan dalam hati kami dan mampukan kami melaksanakannya. Dengarkan doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.